Jadi sejak tidak menjadi ketua BEM EU ini bisa merubah nggak sikap seorang Melki itu menjadi tidak terlalu kritis lagi terhadap sesuatu kebijakan yang menurut Melki tidak benar? Saya udah nge-BEM dari tahun 2019, Pak. Dari sebelum COVID sampai COVID dan post COVID gitu. Itu ancamannya sudah bervariasi gitu. Saya ingat banget Ketua BEM UI tahun 2019 waktu itu Manik. Dia ada salah satu orang yang menginspirasi juga tahun 2019. Saya jadi mahasiswa baru, saya di samping dia terus aksi-aksi besar tahun 2019 gitu. Bahkan sempat dihembuskan ketika kita lagi aksi ada kabar-kabar burung, wah anak UI ada yang meninggal berapa gitu. Itu ancaman-ancaman cywar gitu kan. Terus pas COVID ancaman-ancamannya adalah diretas ini itu. Kita pernah mau aksi Pak ketika COVID, HP kita semua WA kita dihack. Oh ya. Tandanya apa? Karena kita tidak bisa masuk ke WhatsApp. Oh gitu. Mau kasih kode autentikasinya pun tidak masuk ke SMS. Oh jadi mau ngirim berita ke sesama mahasiswa nggak bisa lagi? Karena kita nggak bisa masuk ke WhatsApp bahkan gitu. Karena akunnya sudah sampai keluar dari WhatsApp dan tidak dapat SMS autentikasi. Setelah kita sudah bisa akses, tiba-tiba ada WhatsApp baru masuk ke kita. Tiba-tiba nama semua orang yang ikut demonstrasi sudah ada gitu. Data-datanya gitu. Sampai separah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga pas post COVID, saya pernah lagi aksi, lagi orasi. Saya kelar orasi, saya buka handphone. Tiba-tiba ada foto saya di Zoom. Oh, dikirim sama orang nggak dikenal. Posisi sudah kami lock, Mas. Gitu. Seperti itu. Bahkan saya juga pernah dapat ancaman beberapa kali gitu kan, diikuti sampai ke orang tua dan lain sebagainya. Ibarat badan itu sudah remuk Pak kita, diancam, diintimidasi. Dan 4 tahun ini saya tidak bahkan selepas jadi ketua BEM UI beberapa saat ini pun tidak sedikit pun takut sih. Ya, jadi artinya setiap kali kemana-mana kan nggak ada merasa ada yang ikutin apa ini nggak ada ya? Nggak apa-apa, kalau diikutin mungkin tuh fans atau apa. Oh ya. Tapi yang penting sampai saat ini tidak ada terjadi sesuatu kekerasan fisik juga terhadap. Sampai hari ini belum ada. Ya, jangan ada lah kalau bisa. Amin. Jadi Melki sebenarnya gini, kan setiap orang tuh punya cita-cita. Nah, cita-cita Melki itu nanti ke depannya pengen jadi apa nih sebenarnya? Kalau dibilang saya nggak mau masuk ke dalam sistem, bohong juga Pak. Cita-cita pertama saya ketika saya jadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum UI, saya dari Pontianak, ujung barat Kalimantan lah, nggak semodern di Jakarta. Pas saya udah belajar banyak, saya pengen jadi gubernur Kalbar waktu itu. Jadi gubernur Kalbar gitu. Karena saya merasa semua kabupaten dan kota di Kalimantan itu punya potensi. Kenapa nggak dari agak bawahnya dulu, wali kota atau bupati? Kalau jadi wali kota ntar langsung jadi wakil presiden soalnya Pak. Ini bercanda, mohon maaf. Nggak, mungkin bisa wali kota atau apa. Tapi saya punya mimpi untuk mengubah tempat saya lahir sih Pak. Gitu. Karena saya percaya, saya udah keliling Jawa, saya ngelihat sebenarnya Pontianak dan Kalimantan Barat punya potensi-potensi besar dan pemuda-pemudanya. Bahkan tingkat pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat itu kedua terendah. Data terakhir yang saya baca gitu. Jadi dari pengen memajukan 38 kampung provinsi. sendiri, provinsi sendiri ya? Betul, saya pengen majuin tempat sendiri. Tempat kelahiran di situ? Saya lahir di Pontianak. Oh iya. Gitu. Ya, tapi kembali tadi yang kalau wali kota jadi wapres. Tapi sebenarnya ada nggak gini, kan banyak orang juga bilang, ya dia mau calonkan jadi wapres, tapi kan nanti yang menentukan itu kan rakyat. Pada saat pencoblosan kan, kalau memang nggak mau dipilih ya nggak usah dipilih. Jadi belum tentu juga menang, tapi apakah kesempatan itu menjadi salah menurut Melki atau gimana? Mencalonkan diri karena terlalu muda atau melalui proses sesuatu yang tanda kutip menurut Melki tidak tepat itu? Kalau terlalu muda sih enggak Pak. Jadi saya orang yang tidak pernah mengkritisi karena usia terlalu muda. Kalau bisa umur 18 tahun jadi wakil presiden pun nggak jadi masalah gitu. Tapi nggak mungkin kalau 18 tahun. Mungkin kan. Ya. Asam garamnya belum cukup asam garam. Iya, jadi pertama saya pengen bahas dulu soal putusan MK itu dibilang menguntungkan anak-anak muda. Bagi saya muda itu bukan soal usia. Muda itu soal keberpihakan, soal taat hukum dan lain sebagainya. Kita nggak akan jadi masalah kok kalau usia itu diturunkan. Kita nggak akan jadi masalah. Tapi penurunan usia tersebut bukan menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Karena pengubahan frasa-frasa itu adalah open legal policy di legislatif. Di DPR ya? Itu bukan ranahnya jadi Mahkamah Konstitusi. Satu. Yang kedua, kalau memang muda itu diidentifikasikan sebagai usia, kenapa tidak langsung dijebloskan dari 18 tahun saja? Kenapa harus 35? Sedangkan calon wakil presiden yang mengudara yang di atas 35 tahun dan di bawah 40 tahun hanya Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi kami
sekalipun diubah dia harus taat hukum. Jadi oke lah dibilang menguntungkan anak-anak muda dan lain sebagainya, tapi dia tidak akan menguntungkan anak-anak muda yang lain. Anak muda itu kan bukan cuma anak pejabat, bukan cuma anak bisnismen ataupun anak pengusaha, presiden yang punya akses politik ataupun akses kapital yang besar gitu untuk kemudian bisa berpolitik dengan ciamik gitu misalnya. Anak muda itu juga anak petani, anak buruh, anak nelayan gitu. Orang-orang yang tidak punya privilege untuk kemudian bisa menjadi apapun gitu. Dan satu-satunya alasan kenapa orang itu bisa jadi apapun di Indonesia ya konstitusi. Ya. Karena konstitusi menjamin itu. Dan kalau hari ini konstitusinya sudah dipermainkan, akan menjadi semakin minim semakin minim akses ataupun kemudahan ataupun apapun lah yang bisa mempermudah kita untuk bisa dapat apapun di Indonesia gitu. Karena konstitusi itu seharusnya dijaga dengan maksimal gitu. Itu kalau bagi saya. Dan juga cara-caranya tidak elok lah Pak gitu. Mengubah tapi sebenarnya yang tadi itu. mengenai banyak pendapat orang juga, apapun itu cara yang dianggap mungkin sebagian orang menurut mereka tidak tepat, sebagian orang menilai itu tepat, tapi kan penentu itu adalah rakyat, pemilu itu. Kalau memang rasanya si A ini terlalu muda dan bukan mengambil privilege dan dia belum punya kemampuan, malah paslon itu akan rugi sendiri, orang nggak akan milih dia. Jadi sebenarnya kan itu hanya bagian dari step yang di tengah jalan yang nanti penentunya itu akhirnya itu adalah di tangan rakyat, melakukan pencoblosan di hari pemilu. Nah, Belum tentu juga harus jadi pemenang kan? Menurut Melki gimana? proses demokrasi itu kan tidak hanya pencoblosan di kotak suara Pak. Mencakup juga proses sosialisasi kampanye, proses kampanye, proses-proses sebelum itu dan lain sebagainya. Kalau semuanya diserahkan pada rakyat gitu, demokratis gitu ya misalnya gitu. Kenapa pengubahan peraturan tersebut tidak diserahkan pada forum yang demokratis, DPR? Kenapa sekali dia sudah jadi calon wakil presiden baru kita ngomong demokrasi? Kenapa tidak dari awal diserahkan kepada forum-forum demokratis seperti DPR? Kenapa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gitu. Jangan mengatasnamakan demokrasi untuk sesuatu yang hanya menguntungkan segelintir golongan saja gitu. Itu bagi saya gitu. Yang kedua, ketika semuanya diserahkan pada rakyat dan lain sebagainya gitu, saya sepakat semuanya diserahkan pada rakyat gitu. Tapi yang diserahkan pada rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Tidak bisa kita menyerahkan kepada rakyat penuh ini hal-hal yang tidak sesuai dengan asas legalitas. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya pada rakyat, orang-orang yang sebelum diserahkan saja sudah cacat hukum gitu.